Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada channel saya Rianti Karismaya. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan pengelolaan aset yang ada pada aplikasi Odoo Accounting. Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, sebelum masuk ke pengelolaan aset, aku bakal jelasin apa sih aset itu. Jadi, secara umum, aset merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai atau kekayaan dan dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Aset dapat berbentuk fisik seperti properti, kendaraan, atau peralatan, dan non-fisik seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau memberikan manfaat di masa depan. Nah, aset itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada aset lancar atau current asset, yaitu aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, atau persediaan. Yang kedua, ada aset tetap atau non-current asset. Aset yang digunakan dalam operasi jangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Nah, langsung aja kita masuk ke pengelolaan aset. Pengelolaan aset di Odoo adalah proses untuk mencatat, melacak, dan mengelola aset tetap perusahaan, seperti peralatan, kendaraan, atau bangunan, menggunakan modul aset manajemen dalam sistem Odoo. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola nilai aset, menentukan metode penyusutan, mencatat pemeliharaan, serta menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi dengan akuntansi, memudahkan perusahaan dalam perencanaan dan pelaporan aset secara efisien dan akurat. Nah, di sini ada beberapa aspek utama dari penggunaan aset di aplikasi Odoo. Yang pertama ini ada pendaftaran aset. Aset baru dapat didaftarkan di dalam sistem Odoo dengan informasi seperti nama, kategori, nilai, dan tanggal akuisisi. Penggunaan dapat memilih jenis aset, misalnya kendaraan, peralatan, atau bangunan, dan menentukan metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua, di sini ada metode penyusutan. Odoo mendukung beberapa metode penyusutan seperti penyusutan linier atau straight line atau penyusutan berdasarkan unit yang digunakan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebijakan akuntansi mereka. Yang ketiga ada pemeliharaan dan perbaikan. Penggunaan dapat membuat permintaan pemeliharaan atau perbaikan terkait dengan aset. Ini penting untuk memastikan bahwa aset tetap berfungsi dengan baik selama umur ekonomisnya. Nah, yang keempat ada laporan keuangan. Odoo secara otomatis menghasilkan laporan keuangan terkait aset termasuk laporan penyusutan, neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam melakukan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang kelima ada transfer dan penjualan aset. Ketika aset dipindahkan atau dijual, Odoo memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi tersebut dan menyesuaikan nilai buku aset. Hal ini membantu dalam pelaporan yang akurat dan pencatatan yang transparan. Yang keenam atau yang terakhir di sini ada integrasi dengan modul akuntansi. Semua transaksi yang berhubungan dengan aset seperti akuisisi, penyusutan, dan penjualan langsung terintegrasi dengan modul akuntansi sehingga mempermudah pembukuan dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan aset di Odoo memungkinkan perusahaan untuk secara efisien mencatat, melacak, dan mengelola aset tetap dengan fitur yang terintegrasi penuh dengan akuntansi. Modul ini memudahkan dalam menentukan metode penyusutan, mencatat perawatan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat sehingga membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeliharaan aset yang lebih transparan dan terorganisir.
Nah, mungkin cukup sekian video mengenai pengelolaan aset. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Dadah!